Setiap orang berlomba ingin ke Jakarta. Bak surganya Indonesia, baik menetap sebentar atau lama. Tercatat ada 11.063.000 penduduk Jakarta saat ini. Jakarta dulunya dataran rendah rawa-rawa belum dikenal seperti saat ini. Dilalui beberapa sungai besar yang melintasinya dengan kondisi dataran cekungan lebih rendah dari lautan. Dengan masalah banjir yang melekatnya baik dari sungai ataupun banjir rob lautnya dari dahulu. Jakarta sudah dikenal bangsa-bangsa dunia sejak dahulu, jauh sebelum zaman Belanda. Mulai dibangun oleh kerajaan Sunda sebagai kota pelabuhan dengan Sunda Kelapanya pada abad ke-14. Lalu Portugis pada tahun 1522, lalu Pangeran Fathahillah pada 22 Juni 1527 dengan nama Jayakartanya yang dikenal sebagai Hari Lahir Jakarta. Lalu Belanda pada tahun 1611 yang menjadi awal penjajahan Belanda hingga Jan Pieters Koen VOC menggantinya menjadi Batavia pada tahun 1621. Dengan kondisinya itu, Jakarta dari awalnya orang-orang Sunda kerajaan Sunda, maka berasimilasi dan berakulturasi dengan berbagai macam bangsa, terutama ketika masa VOC Belanda yang selalu mendatangkan orang-orang pekerja untuk pembangunan Batavia dari Nusantara hingga luar seperti India atau Cina. Juga bangsa lain yang terus berdatangan ke Jakarta pada zaman dahulu. Jakarta hanya berpenduduk 65.000 orang dahulu pada tahun 1870, bandingkan yang hanya dari 169 kalinya sekarang, atau lebih banyak sedikit dari penduduk Kabupaten Boven di Gul, Papua yang 67.000 orang, yang luasnya kurang lebih 5 kali Pulau Bali. Sehingga kita akan banyak melihat peninggalan-peninggalan bangsa-bangsa yang beraneka ragam, seperti India, Arab, Cina, Inggris, Portugis dengan Katoliknya, Belanda dengan Protestannya. Sebelum kereta ada, transportasi andalan penduduk Jakarta adalah sungai dengan perahu besar juga rakit kecil. Sungai Ciliwung yang berhulu di puncak Bogor masih sangat alami dan bersih, dan bahkan bisa untuk minum masyarakat Jakarta. Jakarta Kampung Pitung dahulu adalah peradaban masyarakat sungai pada zaman dahulu, kerajaan-kerajaan Sunda kuno. Dengan ditemukannya peradaban masyarakat kampung-kampung di sepanjang sungai Ciliwung, dari hulu puncak Bogor hingga ke hilir muara lautnya di Sunda Kelapa. Lalu Belanda melanjutkan pembangunan Jakarta mulai dari pelabuhan Sunda Kelapa VOC Kota Tua, lalu daerah sepanjang sungai-sungai seperti Ciliwung hingga Buitenzorg, Bogor. Diikuti pembangunan rel-rel kereta api di sepanjang daerah-daerah ramai yang sudah banyak kampung-kampungnya sebelumnya. Oleh VOC Belanda, Jakarta dibuat sedemikian rupa dengan peraturan seperti Inlander pendatang Hollands Eropa. Kompeni Belanda sudah menganggap Jakarta bak kampungnya sendiri. Mereka membangun di sana sini. Sehingga pada waktu itu, bila kita berjalan dari kawasan Beos Kota Tua hingga Menteng Gondangdia, Mester Jatinegara, sepanjang jalannya kita akan disuguhi pemandangan bangunan-bangunan ala Eropa dengan kereta trennya dalam tata kotanya. Hingga kita menganggap sedang benar-benar berada di Eropa, di mana Jakarta pada saat itu juga merupakan salah satu kota-kota besar strategis dunia. Tak banyak informasi detail identik sejarah Indonesia, khususnya Jakarta pada masa Belanda. Ibarat mata rantai terputus setelah masa kerajaan Indonesia, sejarah Indonesia hilang bersama dengan hilangnya Belanda yang pulang ke Belanda yang membawa semua yang dia ambil dari Indonesia. Tidak cuma kekayaan alam, tapi juga semua kekayaan pengetahuan, bukti sejarah, data-data informasi sejarah, semua pun diboyong dan dicuri dibawa ke Belanda.
Saat itu, kondisi bangsa Indonesia pribuminya sebagai warga kelas 2 bahkan dikenal istilah jongos. Akses pendidikan dibatasi, hanya orang-orang tertentu saja yang boleh mengenyam pendidikan yang layak. Beda dengan non-pribumi dengan perlakuan khusus, dan itu pun setelah hampir 300 tahun pada tahun 1901. Dalam politik etis semata dikarenakan kebutuhan mendesak pekerja pribumi berpendidikan sekedar baca tulis karena meningkatnya geliat industrialisasi kebutuhan pekerja saat itu. Ini dilakukan dan dijaga Belanda karena tidak ingin membuat pintar bangsa Indonesia, karena kalau kita pintar akan mengancam Belanda, akan memberontak dan melawan. Keadaan mendadak berbalik ketika Maret 1942, begitu pongahnya Belanda selama ratusan tahun, sekejap lenyap di tangan Jepang. Jepang berhasil menguasai Indonesia seluruhnya. Banyak orang-orang Belanda ditangkapi dan disiksa oleh Jepang. Fase penjajahan Belanda sang penjajah menuju babak akhirnya. Hingga Jepang Jakarta resmi mengganti dan mendapatkan namanya kembali pada 8 Agustus 1942 hingga sekarang. 3 tahun Jepang menjajah, tak kalah gilanya dengan Belanda. Negara penjajah yang sibuk perang ini sukses membuat rakyat menderita luar biasa. Dengan Romusa dan tindakan-tindakan opresif militernya, adalah hal biasa pada zaman Jepang mendapati orang-orang sekarat di pinggir jalan. Makan 1 kali sehari atau bahkan tidak makan atau berpakaian hanya dengan bahan karung goni, tidak hanya di Jakarta tapi merata di seluruh Indonesia. Ketika Indonesia merdeka, Presiden Soekarno yang juga merupakan seorang insinyur langsung merancang pembangunan Jakarta. Ya, ini memiliki dampak relokasi warga penduduk Jakarta. Maka istilah gusuran telah ada sejak dahulu. Maka pembangunan dimulai dari Monas, Masjid Istiqlal, Hotel Indonesia, dan puncaknya pada Ganevo atau Asian Games 1962, yaitu Stadion GBK Senayan, Jalan Jenderal Sudirman, Jembatan Semanggi, Gunung Sarinah, dan lainnya.